ketidaklengkapan data yang disajikan untuk diinput ke dalam aplikasi Dapodik itu sangat berpengaruh, Pak. Nah, kalau di satuan pendidikannya muridnya banyak, ya, tahu ruang kelasnya sedikit. Nah, ini anak-anak mau belajar di mana gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Ruang Santai Podcast Edukasi Kalimantan Barat bersama saya Edi Rasni yang akan bertindak sebagai host pada sesi hari ini. Sebagaimana yang kita ketahui, di saat ini kita temukan data-data di satuan pendidikan, terutama di data pokok pendidikan masih ditemukan data-data yang masih belum lengkap, belum valid dan belum termutakhirkan. Maka pada kesempatan ini izinkan saya akan mengangkat tema satu data pendidikan dalam rangka meningkatkan indeks kualitas data pokok pendidikan. Bersama ini kami hadirkan operator Dapodik Kabupaten Kayong Utara, Bapak Teddy Sapar Budianto. Pak Teddy, apa kabar? Alhamdulillah Pak Edi, kabar saya baik. Pak Edi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Teddy. Jadi bagaimana perjalanan dari Sukadana ke Pontianak? Alhamdulillah Pak Edi, terima kasih. Sebelumnya saya izin dulu untuk memperkenalkan diri Sobat Paduka di Kalimantan Barat. Izin, nama saya Teddy Sapar Budianto, salah satu operator Dapodik di Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara. Dan alhamdulillah perjalanan kali ini cukup luar biasa Pak Edi, karena kita tahu bahwa musim sekarang ini tengah musim hujan. Jadi situasi banjir di mana-mana, sehingga alhamdulillah pada hari ini saya sampai juga di Sobat Paduka untuk podcast mengenai Dapodik indeks kualitas data pokok pendidikan di Kalimantan Barat. Baik Pak Teddy, mungkin sebelum kita masuk ke indeks kualitas Dapodik, apa bisa dijelaskan apa sebenarnya Dapodik itu? Baiklah Pak Edi, sebagaimana kita ketahui bahwa Dapodik ini adalah singkatan dari data pokok pendidikan. Jadi Dapodik ini merupakan salah satu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kalau sekarang. Jadi untuk memastikan penginputan dan juga untuk memeriksa bahwa data satuan pendidikan, data peserta didik maupun data pendidik dan tenaga kependidikan itu terisi ke dalam salah satu aplikasi pendataan yang dikelola oleh mereka. Jadi Pak Edi, untuk Dapodik itu sendiri ini wajib untuk digunakan di seluruh satuan pendidikan seluruh Indonesia, seperti itu Pak Edi. Mungkin Sobat Paduka juga ingin mengetahui seberapa penting dan apa sih manfaat dari Dapodik itu? Kalau bicara penting dan manfaat daripada Dapodik, ini sangat-sangat penting sekali. Karena kita ketahui bahwa satu-satunya aplikasi yang digunakan oleh kementerian, khususnya pendidikan, itu adalah data Dapodik. Jadi Dapodik ini merupakan satu kesatuan sebagai bisa dibilang bahwa ini adalah rangkuman dari seluruh data satuan pendidikan yang digunakan untuk dimanfaatkan beberapa program-program mulai dari tingkat pusat, program-program tingkat daerah, yang mana kita ketahui sangat banyak sekali manfaatnya. Khususnya bagi Sobat Paduka yang berprofesi sebagai guru, kepala sekolah maupun tenaga kependidikan di sekolah. Baik, setelah kita mengetahui manfaatnya, yang mungkin juga Sobat Paduka ingin ketahui, apa saja isi data di Dapodik itu? Bicara data-data yang ada pada aplikasi Dapodik. Jadi banyak sekali data-datanya, apa saja yang ada di aplikasi Dapodik, di antaranya yang pertama itu adalah data satuan pendidikan. Nah, di data satuan pendidikan ini teman-teman khususnya operator sekolah itu diminta untuk mengisikan secara lengkap
dan secara valid data-data satuan pendidikan seperti nama satuan pendidikan, bentuk satuan pendidikan, alamat satuan pendidikan, berikut juga dengan badan penyelenggaranya satuan pendidikan. Karena kita ketahui bahwa satuan pendidikan ini ada yang negeri, ada yang swasta, seperti itu. Itu yang pertama. Berarti semua satuan pendidikan negeri dan swasta harus terdata di Dapodik gitu ya? Ya, betul sekali Pak Edi. Jadi seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta yang sudah memenuhi syarat tentunya. Nah, karena ada juga khususnya satuan pendidikan swasta yang belum memenuhi syarat biasanya itu belum diberikan izin operasional oleh pemerintah daerah. Jadi belum bisa untuk kita ajukan ke dalam Dapodik. Karena syarat yang paling pertama itu adalah memiliki nomor pokok sekolah nasional, seperti itu Pak Edi. Jadi untuk izin operasional ini dari pihak mana yang mengeluarkan atau menerbitkan? Ya, kalau untuk izin operasional tentunya untuk teman-teman di Sobat Paduka di sekolah swasta secara kelembagaan bahwa kelembagaannya adalah milik masyarakat melalui lembaga yang terdaftar di Kemenkumham. Nah, mereka melaksanakan pendidikan selanjutnya untuk mengajukan izin operasional ke pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan. Tentunya dengan sesuai dengan prioritas kewenangannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalau dari jenjang PAUD, SD dan SMP itu di pemerintah kabupaten kota, dan jenjang SMA, SMK, SLB itu di pemerintah provinsi, seperti itu Pak Edi. Nah, jadi pemerintah daerah lah yang menerbitkan izin operasional tersebut untuk sekolah-sekolah swasta. Sedangkan untuk sekolah negeri, pemerintah daerah itu menerbitkan izin pendirian tetapi dengan melalui syarat-syarat sesuai dengan studi kelayakan dan rencana pengembangan satuan pendidikannya, seperti itu Pak Edi. Selain data satuan pendidikan, data apa lagi tuh Pak? Nah, selain data satuan pendidikan, berikutnya adalah data badan penyelenggara. Badan penyelenggara itu tadi sesuai dengan bentuk satuan pendidikannya. Ada yang berbentuk negeri, yakni pemerintah daerah, bahkan ada yang dari kementerian juga, seperti itu. Selanjutnya, untuk yang jenjang bentuk pendidikan swasta, badan penyelenggaranya adalah lembaga-lembaga yang terdaftar di Kemenkumham, seperti itu. Nah, ada juga data peserta didik nih Pak Edi. Nah, ini yang sangat menjadi problem mungkin Sobat Paduka yang bertugas sebagai operator di satuan pendidikan. Kenapa menjadi problem? Karena banyaknya data-data peserta didik yang masih belum valid, seperti itu. Karena kenapa? Karena data peserta didik maupun guru, pendidik dan tenaga kependidikan itu sekarang sudah tidak lagi manual karena sudah terintegrasi dengan data kependudukan. Nah, jadi sehingga data-data peserta didik seperti NIK, nama, tempat tanggal lahir itu sudah tidak bisa lagi kita edit secara manual. Itu sudah terintegrasi dengan data Dukcapil, seperti itu, Edi. Berarti itu semua data yang ada di Dapodik ya? Oh, masih banyak lagi Pak Edi, masih banyak lagi sampai kepada data PTK-nya. Nah, PTK itu pendidik dan tenaga kependidikan, Sobat Paduka, bahwa kelengkapan dan keakuratan data di dalam proses pendataan itu sangat penting Pak Edi. Kenapa? Karena kalau salah satu saja, khususnya karena sekarang sudah terintegrasi, itu menyebabkan ketidakvalidan data yang ada di Dapodik. Tentunya ini sangat bermasalah sekali untuk rekan-rekan yang memang mereka penerima sertifikasi. Karena kita ketahui tidak validnya data, maka tunjangan sertifikasinya itu akan ditunda untuk proses pencairannya. Itu data daripada PTK-nya. Nah, selanjutnya juga ini ada data substansi daripada pendidikan, seperti kita melaksanakan kurikulum apa dan lain sebagainya. Berikut juga dengan capaian pendidikan. Capaian pendidikan ini tentunya
bagaimana sih hasil daripada asesmen nasional kita. Nah, dan seberapa banyak sih alumni-alumni dari satuan pendidikan itu juga terdata, Pak. Seperti itu. Berarti semua itu ada di data pokok pendidikan itu. Iya, betul sekali, ada di data pokok pendidikan. Mungkin juga Sobat Paduka ingin mengetahui nih Pak, di secara umum tentunya mungkin ada permasalahan yang dihadapi rekan-rekan operator untuk permasalahan apa sih sebenarnya yang terjadi di lapangan yang lebih sering terjadi. Kemudian solusi apa yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di lapangan. Dengan tanggung jawab rekan-rekan khususnya sebagai operator, ini tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan. Yang paling sering terjadi, Pak Edi, kita ketahui bahwa aplikasi Dapodik ini, Sobat Paduka, kadang-kadang setiap tahunnya itu terus meningkatkan versinya, ya. Tentunya kita ketahui bahwa di setiap semester itu ada aplikasi, maksudnya ada versi-versi untuk ditingkatkan sehingga teman-teman Sobat Paduka yang menjadi operator ini harus belajar kembali, terutama meskipun mereka ini sudah menjadi kegiatan rutinitas mereka, tapi mereka juga harus belajar kembali karena ada hal-hal yang terbarukan di situ. Salah satu contohnya misalnya ketidaklengkapan data yang disajikan untuk diinput ke dalam aplikasi Dapodik itu sangat berpengaruh, Pak. Nah, jadi sehingga data yang diinputkan, mohon maaf, ini kadang-kadang asal selesai Dapodiknya, sinkronisasi cepat, tetapi kawan-kawan tidak melihat daripada lengkap, akurat atau tidak data tersebut, seperti itu. Nah, begitu juga dengan teman-teman, mohon maaf, kawan-kawan guru yang ada di satuan pendidikan, kadang-kadang pas begitu untuk mengupdate data, ini enggak diberikan data yang sebenarnya. Jadi sehingga terjadi permasalahan, baru nanti yang disalahkan teman-teman operator, seperti itu. Itu banyak kejadian. Nah, di kami Pak Edi, kalau masalah kendala lain tentunya karena aplikasi ini berbasis dengan internet, ya, berbasis web, tentunya beberapa daerah yang memang blank spot, yang tidak memiliki sinyal internet sehingga teman-teman khususnya apalagi di daerah kami itu daerah kepulauan, salah satunya ada di Kecamatan Kepulauan Karimata, itu teman-teman harus ke darat dulu gitu kan. Ke darat dulu untuk melakukan proses sinkronisasi. Mungkin kalau pengisiannya bisa secara manual offline lah. Nah, tapi kalau untuk proses pengiriman datanya itu mereka harus terkoneksi ke internet. Jadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut mungkin yang sudah kami terapkan ya Pak Edi, yang sudah kami terapkan ya, kita sebagai dinas pendidikan tentunya tidak terlepas daripada peran tersebut, bahwa kita harus mengawasi, bahwa kita harus mendorong, mensosialisasikan demi tercapainya suatu data yang memang akurat, mutakhir dan terbarukan, seperti itu. Nah, di sini kita harus berpartisipasi dengan teman-teman yang ada di sekolah, khususnya operator. Nah, bahwa kita sampaikan mungkin melalui surat ini, jadi kita buatkanlah seperti surat bahwa untuk mendukung terciptanya suatu kualitas data yang cukup baik, khususnya kepada kepala sekolah ini sering Pak Edi. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, Sobat Paduka yang bertugas sebagai kepala sekolah, betapa pentingnya peran kepala sekolah dalam memastikan data tersebut sebelum disinkronkan oleh teman-teman operator nih bahwa sudah terbarukan, sehingga data yang kita kirim itu data yang sudah mutakhir. Nah, jadi kita harus bekerja sama baik itu dinas pendidikan, rekan-rekan kepala sekolah, operator sekolah, guru, bahkan yang menangani dengan peserta didik juga untuk menyiapkan agar kawan-kawan operator ini bisa lancar lah untuk proses penginputannya tersebut. Jadi mungkin itu Pak Edi yang kita maksud solusi-solusi daripada permasalahan tersebut. Saling bekerja sama saja untuk menciptakan data yang cukup valid seperti itu. Apa sebenarnya peran yang entry point-nya yang bisa disampaikan ke Sobat Paduka
yang harus dilakukan dari masing-masing peran tadi. Ya, baiklah Pak Edi. Nah, jadi Sobat Paduka, bahwa setiap kita, khususnya Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Operator, guru dan tenaga kependidikan, baik pun peserta didik, ini mempunyai perannya masing-masing. Jadi kita harus tetap bekerja sama. Nah, di sini mungkin Pak Edi perlu saya sampaikan juga, khususnya peran yang paling penting karena data ini sumbernya dari bawah, dari satuan pendidikan, di mana pemimpin tertinggi di satuan pendidikan itu adalah kepala sekolah. Nah, terkait dengan pendataan ini sangat penting sekali peran kepala sekolah. Yang pertama, sudah pasti untuk memastikan semua data sesuai dengan kondisi realnya ini terinput ke dalam aplikasi Dapodik. Seperti itu. Nah, makanya perlu mendorong teman operator ya sesuai dengan tugasnya ini harus menginput sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Karena mohon maaf kadang-kadang kita temui bahwa khususnya biasanya yang terjadi itu data sarana dan prasarana Pak Edi. Nah, ini tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan karena mungkin eh, teman-teman operator kurang memahami gitu kan, kurang memahami dan mungkin juga kurang bimbingan dari pimpinan gitu kan. Kurang bimbingan dari pimpinan sehingga data-data yang dimaksudkan itu tidak sesuai dengan yang di lapangan itu. Nah, makanya di sini mungkin Sobat Paduka kita lebih menekankan pentingnya peran serta kepala sekolah sebelum data ini disinkronkan atau dikirim ke server Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah seperti itu. Jadi kepala sekolah bisa langsung ya melihat datanya itu. Ya, betul sekali Pak Edi. Jadi memang ada role tukar pengguna namanya. Role tukar pengguna sebelum melakukan sinkronisasi, kepala sekolah harus memverifikasi dan memvalidkan dulu data-data ini sehingga yang dikirim adalah data yang sebenarnya. Nah, makanya kadang-kadang yang terjadi di lapangan ada yang bertanya nih kadang Pak Edi, Pak, kenapa ya sekolah kami ini jarang mendapatkan bantuan seperti itu, khususnya untuk sarplasnya. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kurangnya informasi yang diisikan ke dalam aplikasi Dapodik khususnya data sarpras. Berarti mungkin perlu kita tekankan di sini ke Sobat Paduka bahwa peran kepala satuan pendidikan itu sangat penting sebelum melakukan sinkron data seperti itu ya Pak Teddy. Ya, betul sekali Pak Edi. Jadi sangat penting sekali untuk diverifikasi dan validasi sebelum melakukan sinkronisasi data. Sehingga pemanfaatan daripada data Dapodik ini baik itu dari Kementerian Pusat ya, baik itu dari pemerintah daerah juga ini bisa diambil. Nah, bisa diambil data-datanya karena sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, kadang-kadang contoh misalnya kalau di satuan pendidikannya muridnya banyak ya, tahu ruang kelasnya sedikit. Nah, ini anak-anak mau belajar di mana gitu kan? Apakah anak-anak ini pakai shift pagi, shift sore atau shift siang seperti itu. Jadi sehingga pemerintah daerah dalam proses pengambilan kebijakannya jika kurang ruang kelas dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya pemerintah daerah juga tidak bisa hanya mengandalkan bantuan DAK dari pemerintah pusat. Nah, tentunya dengan dana-dana APBD sesuai dengan prioritasnya ini bisa dibantu. Apalagi kalau dalam kondisi-kondisi yang memang sangat penting, yang urgensi seperti itu. Ya, baik Pak Teddy. Dari tadi kita berbicara satu data pendidikan, Dapodik, data pokok pendidikan. Yang mungkin juga Sobat Paduka ingin ketahui, berarti kita tidak boleh ada pendataan lain dari selain Dapodik ya? Betul. Mungkin seperti apa itu ininya Pak? Nah, ini sebagaimana kita ketahui bahwa satu data ya, ini baik itu di awalnya ada satu data Indonesia. Nah, khususnya kita di pendidikan bahwa satu data pendidikan ini merupakan kebijakan daripada proses pendataan. Yang mana data yang disajikan ini adalah data yang lengkap, akurat dan terbarukan. Sehingga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
ini menggunakan aplikasi Dapodik sebagai satu-satunya aplikasi yang digunakan oleh satuan pendidikan untuk melakukan proses pendataan. Jadi tidak diperkenankan ada aplikasi selain itu. Nah, tetapi Pak Edi, yang mohon maaf nih, ini kadang-kadang yang terjadi di lapangan ya. Kita tahu bahwa Dapodik ini merupakan aplikasi satu-satunya pendataan. Nah, tetapi di sini saya pengen mengupas nih Sobat Paduka, saya pengen mengupas bahwa operator sekolah itu tidak hanya bertugas sebagai operator Dapodik. Maksudnya? Nah, jadi seperti ini Pak Edi. Teman-teman di sekolah ini kalau kita bilang itu multifungsi. Semuanya dihajar sama operator sekolah. Kenapa? Karena pemanfaatan daripada aplikasi Dapodik ini sangat banyak sekali. Nah, salah satu contohnya yang kita ketahui bahwa adalah dari Dapodik itu pemerintah pusat memberikan dana DAK non fisik seperti sertifikasi, dana BOSP dan lain sebagainya, dana PIP dan lain sebagainya. Sehingga pada program-program tersebut ini juga ada aplikasi. Nah, ada aplikasi. Nah, kita tahu bahwa sumber daya di satuan pendidikan itu yang kadang-kadang menjadi ujung tombaknya itu adalah teman-teman operator. Apa saja tuh jadi turunan dari aplikasi yang ada di operator di sekolah itu Pak Dedi? Nah, jadi salah satu kerjaan teman-teman operator di sekolah ini hasil dari pemanfaatan aplikasi Dapodik itu adalah salah satu contohnya BOSP, PIP, ya. Terus ada lagi Infoketeka dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak sekali aplikasi maupun website turunan daripada pemanfaatan aplikasi Dapodik. Jadi sehingga semua ini sepertinya dibebankan kepada teman-teman operator seperti itu. Kalau begitu, bagaimana dengan kesejahteraan mereka kalau memang itu dibebankan ke mereka? Nah, jadi Sobat Paduka, ini kayaknya menarik nih ya. Pak Edi menanyakan bagaimana kesejahteraan teman-teman operator. Nah, mungkin Pak Edi, saya mungkin bisa mewakili nih Sobat Paduka yang bekerja sebagai operator. Nah, kalau bicara kesejahteraan teman-teman operator, ini bisa dibilang secara umum ini sangat minim sekali. Ya, karena kita ketahui Pak Edi, teman-teman operator ini bekerjanya tidak hanya siang hari. Nah, kadang-kadang kalau internetnya terus belum lagi servernya, ini teman-teman biasa bekerjanya di malam hari, lembur seperti itu. Nah, di sini makanya kita tadi pentingnya peran serta kepala sekolah ya. Sekali lagi tentunya bukan hanya dalam proses pendataan, tapi juga untuk memikirkan bagaimana kesejahteraan teman-teman operator seperti itu. Nah, memang ini yang menjadi perbincangan dari dulu nih Pak Edi kalau masalah kesejahteraan di satuan pendidikan itu. Kalau dari Dinas Pendidikan Kayong Utara sendiri, apa yang mungkin sudah dilakukan untuk kesejahteraan operator mengingat beban kerja mereka yang lumayan berat ini? Ya, baiklah Pak Edi dan Sobat Paduka, khususnya di Kabupaten Kayong Utara. Nah, jadi di Kabupaten Kayong Utara, alhamdulillah di sana juga menerapkan pendidikan gratis seperti itu. Dan kami mencoba menyusun regulasi bahwa kita berikan tambahan insentif. Nah, untuk teman-teman operator Dapodik sekolah, meskipun nilainya tidak seberapa, tetapi itu rutinitas setiap bulan itu kita berikan dengan disalurkan langsung ke satuan pendidikan. Nanti tinggal satuan pendidikan sesuai dengan pos-pos anggarannya untuk menyampaikan itu ke teman-teman operator itu. Nah, teman-teman operator juga khususnya dari dana BOSP ini juga bisa untuk memanfaatkan dana tersebut agar untuk mendukung dan menunjang kerja teman-teman operator. Oh, berarti dari BOSP bisa digunakan ya untuk mendukung menunjang teman-teman operator. Bisa Pak Edi. Nah, tentunya dengan petunjuk teknis dan aturan-aturan tertentu. Nah, karena kita ketahui bahwa Sobat Paduka yang bekerja sebagai operator Dapodik ini tidak hanya dari TU, tidak hanya dari guru. Nah, tetapi juga
ada Sobat Paduka yang memanfaatkan jasa-jasa tenaga lain. Nah, mungkin kalau untuk jenjang SD, SMP, SMA itu tersedia lah ya. Tersedia sumber daya manusianya yang khusus untuk menangani itu. Nah, tetapi bagaimana nih yang dengan jenjang PAUD? Ya, karena jenjang PAUD sendiri Dapodik juga hadir di situ. Nah, sementara untuk sarana dan prasarana di jenjang PAUD ini kita tahu sendiri itu sangat kurang memadai, makanya mereka kadang-kadang menggunakan jasa tenaga lain. Kadang-kadang ada yang juga minta bantu dengan operator SD dan atau SMP. Nah, ini tentunya mereka wajib untuk mengeluarkan paling tidak biayalah untuk proses input pendataan tersebut seperti itu. Nah, jadi intinya dana BOSP itu boleh digunakan untuk kegiatan pendataan Dapodik sesuai dengan juknisnya seperti itu. Nah, itulah untuk menunjang kesejahteraan daripada teman-teman operator di satuan pendidikan. Barangkali itu untuk yang kesejahteraan teman-teman operator. Tapi yang penting Bapak Ibu Kepala Sekolah mohon untuk diperhatikan teman-teman operator daripada mulai pendataan sampai dengan mungkin kesejahteraan teman-teman operator di satuan pendidikan. Itu Pak Edi. Baik Pak Teddy, menarik sekali tadi kita berbicara mengenai Dapodik. Tetapi belakangan ini berbicara mengenai Dapodik, kita tidak hanya berbicara mengenai update sinkron. Sepertinya sekarang ini sudah bergeser. Bagaimana kita untuk dilakukannya peningkatan indeks kualitas Dapodik. Mungkin Sobat Paduka di sini ingin mengetahui apa sih sebenarnya indeks kualitas Dapodik itu. Baiklah Pak Edi. Betul sekali Pak Edi bahwa sekarang tidak hanya proses sinkronisasi, proses update, tetapi di Dapodik itu bahwa ada kelengkapan yang merupakan bagian daripada indeks kualitas data. Artinya yang diperhitungkan secara akurat, ya, terbarukan, yaitu mutakhir data-data tersebut sehingga tidak hanya sinkron. Bahwa kita harus meningkatkan keterisian daripada kelengkapan tersebut. Kita harus meningkatkan daripada kevalitan data-data tersebut. Nah, makanya di sebelumnya sudah kita singgung nih betapa pentingnya peran-peran yang ada di satuan pendidikan untuk mendukung peningkatan indeks kualitas data pokok pendidikan gitu. Nah, jadi bahwa indeks kualitas data pokok pendidikan ini dijadikan suatu dasar untuk memantau dan memonitoring seberapa akurat data-data yang diisikan oleh teman-teman Sobat Paduka yang bekerja sebagai operator Dapodik seperti itu. Berarti makin berat lah ya tanggung jawab teman-teman operator untuk meningkatkan kualitas Dapodik ini ya. Ya Pak Edi, jadi secara tanggung jawab sebenarnya ini sudah masuk dalam satu kesatuan. Bahwa kita ketahui data ini memang harusnya diupdate terus-menerus. Data ini memang yang kita sajikan adalah data yang memang akurat. Nah, hanya saja kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang menilai ini tidak sampai hanya pada sinkronisasi gitu Pak. Ini mau dicek dulu datanya lengkap tidak sih? Salah satu contoh misalnya kelengkapan data satuan pendidikan ini di data tanah misalnya nih. Nah, di data tanah kadang ukuran luas tanah itu tidak sama dengan ukuran penjumlahan bangunan maupun sarana lapangan yang ada di satuan pendidikan. Nah, itu kan kita bilang kurang masuk akal sepertinya. Nah, jadi ini pentingnya peningkatan kualitas data sehingga data yang kita sajikan ini memang cukup untuk pengambil pemangku kebijakan menyampaikan program-program yang memang bisa disalurkan ke satuan pendidikan seperti itu. Kalau tadi kita berbicara kendala atau hambatan di Dapodik, kalau untuk di peningkatan indeks kualitas Dapodik sendiri mungkin kendala apa yang dihadapi di lapangan? Ya, kalau kendala peningkatan indeks kualitas data Dapodik kadang-kadang seperti ini Pak Edi. Bahwa kita ketahui komponen-komponen nih. Komponen apa saja sih sebagai tolok ukur untuk peningkatan indeks kualitas data? Yang pertama sudah pasti data satuan pendidikannya, yakni data sekolah,
mulai daripada sekolahnya sendiri, bangunan, tanah, sarana dan prasarana. Nah, selanjutnya komponen data peserta didik, komponen data PTK, bahkan sampai ke rombongan belajarnya seperti itu. Nah, kendala yang dihadapi, ini mohon maaf Sobat Paduka, kadang-kadang kami khususnya Dinas Pendidikan sebagai fungsinya untuk memonitoring dan memastikan data ini terbarukan. Sobat Paduka yang bekerja sebagai operator ini karena proses pembiasaan ya. Proses pembiasaan asal sinkronisasi selesai, asal update beberapa selesai, ini selesai. Kenyataannya tidak seperti itu. Nah, untuk peningkatan kualitas data bahwa kita harus mengecek kembali. Nah, ini pentingnya kepala sekolah ya sebagai akhir daripada proses verifikasi dan validasi. Nah, kadang-kadang di satuan pendidikan di saat kita minta nih, Pak, Bu, kualitas datanya ini belum lengkap, kadang-kadang. Nah, disinilah kurangnya monitoring kadang-kadang ya, kurangnya monitoring daripada pimpinan tertinggi di satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas data tersebut. Padahal ini data-data yang disajikan itu sudah ada di dalamnya. Kalau upaya dari dinas sendiri untuk meningkatkan, kalau kita upayanya ya tentunya kita mendorong teman-teman operator khususnya baik itu secara daring maupun luring, kita berkomunikasi di grup, menyampaikan surat dan lain sebagainya, sehingga kita akan memantau sekolah mana saja yang belum meningkat indeks kualitas datanya. Tentunya dengan capaian target, Pak Edi. Nah, capaian target itu sudah berapa persen sih? Kalau di bawah 80% ini kira-kira menunjang atau tidak? Kualitas datanya gimana yang harus kita pertanyakan seperti itu. Nah, jadi tentunya dengan capaian target, Dinas Pendidikan sesuai dengan perannya untuk mendorong teman-teman melakukan update data. Teman-teman melakukan proses penyesuaian. Nah, ini kadang-kadang seperti yang di awal, integrasi data dari kementerian kita dengan kementerian Dukcapil atau Kemendagri melalui Dukcapil ini sangat penting. Nah, terutama data-data yang tidak valid. Data-data yang tidak valid sehingga kualitas datanya bisa dibilang belum meningkat lah seperti itu. Baik Pak Dedi. Kabupaten Kayong Utara ini kan termasuk yang indeks kualitas dapodiknya yang terbaik. Terima kasih Pak Edi. Ya, jadi mungkin Sobat Paduka juga ingin tahu kiat-kiat apa atau strategi apa yang sudah diterapkan sehingga bisa menjadi salah satu yang terbaik di Kalimantan Barat ini. Ya, terima kasih Pak Edi. Nah, jadi mungkin pada posisi saat ini kami merupakan yang tinggi lah indeks kualitas datanya. Nah, ini juga untuk teman-teman Sobat Paduka, khususnya admin Dinas Pendidikan se-Kalimantan Barat, tetap untuk melaksanakan tugasnya sebagai mengawal data-data Dapodik di satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas datanya. Nah, jadi beberapa kiat yang memang sudah kita lakukan dan alhamdulillah kami Pak Edi sejak tahun 2019 alhamdulillah terus membawa piagam dari BPMP seperti itu. Jadi sehingga untuk menjalankan fungsi kami kepada satuan pendidikan meningkatkan indeks kualitas datanya tentunya kita harus berkoordinasi dengan pimpinan, strategi-strategi apa yang memang harus kita siapkan untuk meningkatkan indeks tersebut. Tentunya setiap tahun itu tidak sama. Ya, setiap tahun tidak sama, kita lihat dulu dari akar permasalahannya. Nah, sampai pada tahun ini kita ingin mengejar atau meningkatkan betul-betul indeks kualitas datanya, kita harus turun ke lapangan Pak Edi. Turun ke lapangan melakukan pendampingan. Berarti ada program khusus dari Dinas Pendidikan Kayong Utara? Ya, ini mungkin belum secara program ya, tetapi ini langkah-langkah yang kami lakukan untuk setelah kita monitoring bahwa satuan pendidikan ini masih di bawah nih. Dan ini bisa nggak sih harus kita naikkan? Ternyata bisa. Nah, caranya bagaimana? Kita sampai turun ke lapangan. Kita melakukan pendampingan khusus untuk melakukan proses peningkatan nilai kualitas data seperti itu.
Apa ada perbedaan saat turun, mungkin seperti yang tadi Pak Teddy sampaikan, punya daerah kepulauan, ya kan, mungkin sedikit berbeda kondisi geografisnya dengan yang di ibu kota kabupaten untuk pendampingannya. Iya, betul sekali Pak Edi. Nah, jadi kita selain melakukan pendampingan turun langsung, kita juga di komunikasi di WA Group seperti itu, sehingga kita sajikan data-data yang memang masih di bawah sekian persen. Nah, jadi kadang-kadang kami juga berkomunikasi dengan K3S, MKKS, bisa tidak untuk kita melakukan kegiatan dalam rangka proses peningkatan ini seperti itu. Nah, khususnya untuk teman-teman di daerah kepulauan, meskipun kami belum banyak gitu ya, belum banyak untuk sekolah-sekolah di kepulauan itu, tetapi proses komunikasi untuk sampai ke sana, dan alhamdulillah untuk transportasi juga udah terjadwal gitu kan. Jadi teman-teman juga kita minta untuk melakukan proses update melalui WA Group, dan alhamdulillah untuk di tahun 2024 ini Pak Edi, kami untuk di daerah kepulauan juga ada mendapatkan sedikit bantuan mungkin kan dari Kementerian Kominfo itu untuk BTS itu kan, untuk sinyalnya, sehingga di sana itu sudah bisa berkomunikasi melalui WA seperti itu. Nah, tapi untuk proses updating datanya kadang-kadang memang teman-teman harus turun gitu kan, paling tidak ke ibu kota kecamatan terdekat seperti itu. Baik Pak Teddy, menarik sekali perbincangan kita pada sesi ini, mulai dari Dapodik, kemudian indeks kualitas Dapodik, sampai capaian-capaian yang sudah dicapai oleh Dinas Pendidikan Kayong Utara. Mungkin sebagai closing statement, kami mohon Pak Teddy bisa menyampaikan, termasuk mungkin ada pesan yang bisa disampaikan, yang bisa didengar oleh Sobat Paduka, terutama kita untuk meningkatkan indeks kualitas data pokok pendidikan di Kalimantan Barat. Baiklah, terima kasih Pak Edi. Sobat Paduka dimanapun berada, khususnya di Kalimantan Barat, bahwa dalam melakukan proses pendataan itu kita tidak hanya bicara tentang selesai. Nah, tetapi kita juga bicara bagaimana alur proses penyajiannya. Dari mulai persiapan, ya, proses penginputan, sampai kepada proses pengiriman data. Nah, tentunya untuk Sobat Paduka yang bertugas sebagai operator Dapodik tetap semangat ya, meskipun kita tahu bahwa selama ini kurangnya perhatian untuk kesejahteraan teman-teman operator. Tetapi dalam penyajian data ini kita tetap semangat untuk menyajikan data yang terbaik di satuan pendidikan kita untuk program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Selanjutnya untuk Sobat Paduka, teman-temanku di admin Dapodik Kabupaten Kota, kita tetap semangat untuk meningkatkan indeks kualitas data Provinsi Kalimantan Barat, mungkin menuju 5 besar Pak Edi ya. Nah, itu target kita ke depan, kita saling bahu-membahu, bahwa di sini tidak ada yang hebat, bahwa kita sama-sama melaksanakan tugas kita di masing-masing daerah. Yuk kita jadikan indeks kualitas data Provinsi Kalimantan Barat ini masuk kepada level 5 besar nasional. Jadi mungkin itu yang dapat disampaikan. Terima kasih sekali tadi kami sudah diundang untuk berbagi kiat-kiat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan diskusi santai kita pada hari ini bisa bermanfaat khususnya untuk dunia pendidikan Kalimantan Barat. Salam satu data. Baik Sobat Paduka, demikian bincang santai kita pada kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Maju bersatu, pendidikan bermutu.